Jika Anda membuat bakso ayam atau mungkin Anda membuat bakso mix dari sapi dan ayam, tentu salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah bisa nggak pakai kulit ayam? Nah, hari ini kita akan membahas tentang apakah untuk membuat adonan bakso kita bisa menggunakan kulit ayam atau tidak. Buat mereka yang sudah sering mengotak-atik resep bakso, para pedagang senior tentu tahu bahwa menggunakan kulit itu selalu punya plus dan juga minusnya. Plusnya apa? Plusnya tentu secara rasa itu lebih enak, lebih gurih, lebih lezat, dan juga lebih hemat di kantong. Kenapa? Karena jadinya tidak ada bahan yang dibuang, kulitnya kan kepake semua. Nah, kalau itu plusnya. Negatifnya apa? Secara tekstur, umumnya kalau kita memakai kulit itu hasilnya akan lebih empuk, lebih lembek lah. Dan juga ada potensi lebih gampang pecah, lepas. Hal ini karena kulit itu dominannya adalah di lemak, minyak, dan di mana lemak dan minyak ini biasanya susah sekali nyatu dengan air. Nah, kalau sudah tahu plus minusnya, kan kembali ke pertanyaan utama, bisa nggak dipakai? Jawabannya sebenarnya bisa. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan kulit ini dengan metode skin emulsion. Nah, apa itu skin emulsion? Skin gini, bahasa Indonesianya skin sendiri adalah kulit, emulsion adalah menyatukan sehingga stabil. Jadi kita perlu melakukan metode, kita perlu menambahkan bahan supaya hasil kulit ini bisa stabil di adonan. Dan bahan yang bisa dipakai adalah ISP. Oke. Nah, sekarang caranya gimana? Metode untuk bikin skin emulsion ada dua. Yang pertama adalah kita bikin skin emulsionnya terlebih dahulu. Yang kedua, alternatifnya adalah kita langsung masukkan, kita langsung bikin bersama dengan giling adonannya tadi. Nah, dari dua metode ini sebenarnya yang paling optimal itu yang pertama, kita mempersiapkan terlebih dahulu. Cuma saya tahu problemnya adalah kalau metode yang pertama ini tidak semua orang bisa bikin. Mungkin hanya bisa diterapkan mereka sudah punya mesin, mereka sudah skala home industry, mereka bisa menerapkan ini. Tapi nggak apa-apa lah, saya jelaskan aja. Setidaknya kan kalau nanti kedepannya Anda punya mesin, Anda bikin pabrik bakso, Anda tahu metodenya seperti apa kan? Oke, sekarang langsung masuk. Gimana bikinnya? Yang pertama, yang kedua dulu deh, yang kita langsung masukkan ke adonan. Cara untuk bikinnya sih simpel, tinggal kita masukkan ke adonan di tahap awal. Jadi kulit, daging, sedikit es, garam, dan juga bahan pengikatnya ISP itu kita giling di awal, baru nanti masukkan bumbu dan terakhir adalah tepung. Metode ini penting karena ketika kita salah, kita taruh kulit dan ISP-nya di belakang dengan tepung, hasilnya nggak akan optimal. Ikatannya nggak akan stabil sehingga ya secara kenyalnya nggak terlalu bagus dan juga secara kuatnya nggak gampang lepasnya juga nggak terlalu bagus. Makanya ini perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, takarannya gimana? Nah, kalau untuk metode langsung, saran saya sebaiknya Anda tidak terlalu banyak pakai kulitnya. Kenapa? Karena hasilnya kan tidak 100% optimal. Ini sebenarnya kayak apa ya? Ngetrik lah, ngakalin supaya masih bisa dipakai. Sehingga ada batasan-batasannya. Sebenarnya batasannya itu tergantung dari keseluruhan resep. Nah, karena saya nggak tahu resep Anda seperti apa dan setiap resep orang ini beda-beda, sebaiknya saya jelaskan yang garis besarnya aja lah, zona nyamannya, zona amannya seperti apa. Untuk amannya paling nggak Anda pakai ya kulitnya sekitar 5% dari total adonan. Jadi kalau 1 kilo adonan ya kulitnya bisa sekitar 50 gram. Nah, kalau sudah 5% kulitnya, Anda perlu menambahkan ISP-nya sekitar 1 hingga 2%. Ingat, jadi kalau maksimalnya 5% kulit, ISP-nya 1-2%. Hal ini untuk menjaga supaya stabil dan hasil bakso kita lebih kenyal. Oke, itu untuk metode yang langsung gampang, tinggal masukin takarannya seperti itu. Sekarang yang metode yang satunya, yang dipersiapkan dulu. Gimana caranya? Kalau Anda terbiasa bikin sosis, Anda tahu bikin sosis, tentu Anda tahu ada yang istilahnya oil emulsion. Apa itu? Sebenarnya itu mirip dengan skin emulsion, bedanya kalau oil emulsion itu terbuat dari minyak. Kalau orang bikin sosis, bikin oil emulsion, biasanya komposisinya itu adalah 1-4-4 atau 1-4-5. Dimana 1 ini adalah ISP, 4 ini air, 4 atau 5 yang terakhir ini adalah minyaknya. Itu untuk bikin oil emulsion kan. Nah, kalau untuk skin emulsion, terutama untuk di bakso, saran saya tidak menggunakan 1-4-4 ini tadi. Kenapa? Gini, sosis kita tidak perlu tekstur yang kenyal, yang keras sekali. Sementara kalau di bakso, tekstur ini sangat-sangat penting. Nah, kalau sudah sangat penting ini, saran saya sebaiknya tidak 1-4-4 tadi, tapi 1-2-3. 1 ISP, 2 air, 3 kulit. Atau oke lah kalau mau lebih hemat, 1 ISP, 2 air, 4 kulit. Nah, kan agak berbeda. Alasannya itu tadi, supaya hasil baksonya itu tidak terlalu drop. Itu kalau dari takaran seperti itu. Sekarang metodenya gimana? Cara bikinnya sih gampang.
tahap pertama adalah Anda giling dulu ISP dan airnya hingga menyatu semua. Setelah itu baru Anda masukkan kulitnya. Sesimpel itu, ya. Cuma yang perlu Anda perhatikan yang pertama adalah sebelum Anda masukkan kulitnya, usahakan kulit itu sudah di grinder. Di grinder itu ya dipotong kecil-kecil lah. Kenapa? Karena kalau belum di grinder, kulit itu kan kayak elastis gitu. Khawatirnya kalau pisau kita tidak tajam, ketika langsung masih lembaran gede-gede, dimasukin langsung, takutnya itu tidak terpotong dengan optimal sehingga hasilnya itu juga nggak optimal. Tapi kalau kita sudah potong kecil-kecil pakai mesin grinder, biasanya hasilnya lebih bagus, lebih stabil, lebih kenyal. Setelah selesai giling, Anda perlu simpan ini di kulkas sekitar 5 hingga 6 jam. Tujuannya untuk memastikan ikatannya, emulsinya tadi itu berjalan dengan bagus. Nah, setelah itu Anda bisa ambil dari kulkas dan Anda masukkan ke adonan Anda pakai. Oke, saya tahu memang prosesnya ribet, tidak bisa diterapkan semua orang, tapi keunggulannya apa? Kok saya menyarankan yang metode yang ini? Jawabannya adalah penggunaannya bisa lebih banyak. Kalau tadi metode yang satunya yang langsung, kan kita pakai, saran saya sih tidak lebih dari 5% kan. Nah, kalau sudah jadi skin emulsion terlebih dahulu, Anda bisa pakai lebih dari 5% ini. Anda mau pakai 8%, 9%, 10% dari adonan itu bisa. Sehingga hasilnya lebih hemat kan. Nah, tujuannya itu. Jadi kita dapat hematnya dan juga kita masih dapat teksturnya baksonya yang bagus. Nah, Anda ini sudah tahu kan cara untuk bikin skin emulsionnya dan kulitnya itu bisa dipakai. Hal terakhir yang perlu Anda perhatikan adalah milih ISP-nya. Ini pekerjaan yang paling rumit. Kenapa? Karena saya tahu kondisi ISP itu biasanya nggak stabil. Sering sekali naik turun, sehingga khawatirnya kalau ISP-nya sendiri nggak bagus, nggak optimal, takutnya nanti ikatannya ini tadi, emulsinya tadi, skin emulsinya tadi juga nggak terlalu bagus. Dan kalau Anda ternyata sudah ngikutin saran saya bikin, tapi hasilnya nggak bagus, yang perlu Anda cek adalah kondisi ISP-nya. Nah, jadi hal yang ingin saya bagikan hari ini adalah kita bisa pakai kulit dengan metode skin emulsion. Tergantung Anda kelasnya yang mana. Kalau Anda belum punya mesin, Anda bisa langsung masukkannya dengan catatan tadi, sebaiknya tidak lebih dari 5% dan Anda tambahkan ISP 1 hingga 2%. Kalau Anda punya mesin, Anda sebaiknya bikin skin emulsion lebih dulu supaya hasilnya lebih bagus, lebih stabil. 1, 2, 3, 1 ISP, 2 air, dan 3 lemaknya. Setelah jadi, setelah Anda simpan di kulkas sekitar 6 jam, Anda bisa pakai, ya terserah, mau 10%, mau 8%, mau 11%, seharusnya bisa. Seharusnya teksturnya tidak akan berbeda jauh. Nah, saya harap hari ini materinya cukup membantu. Setidaknya kan ada jawaban bahwa kulit itu tidak harus dibuang, masih bisa dipakai, sehingga harapannya Anda bisa menghasilkan bakso yang tetap kenyal, tetap stabil, tapi lebih hemat. Oke, sampai di sini dulu tips hari ini. Jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan, tips trik teori seperti ini, Anda bisa cek terus channel HM Pro saja. Karena di sini kami akan bagikan berbagai macam hal, tips, trik, teori, materi apapun itu yang bisa meningkatkan kualitas bakso dan menghasilkan bakso yang lebih murah. Dan jika Anda punya pertanyaan, bisa komen, bisa kontak kami via WA, kami akan bantu Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.